semuanya, perkenalkan nama saya Gilbert Da Vinci, biasa dipanggil Gilbert atau Leo. Saya dari anak kelas Public Relations Sabtu pagi. Kali ini saya mau mempresentasikan tentang review materi dari Public Speaking atau mata kuliah Public Speaking. Oke, langsung aja. Definisi dan pengertian Public Speaking adalah proses komunikasi yang dilakukan di hadapan khalayak ramai atau sekelompok orang. Pada umumnya, public speaking bertujuan untuk memberikan informasi, mempengaruhi, atau menghibur orang banyak. Sejarah dan perkembangan public speaking sebagai alat komunikasi. Jadi, pada sejarah public speaking, sebelum ada istilah public speaking, maka lahirlah istilah retorika. Sebelum Masehi di Yunani yang artinya keahlian berbicara atau berpidato. Dalam perkembangan retorika mengenal tiga bentuk, yaitu demi penemuan kebenaran atau Socrates yang disebut bapak retorika, yang kedua demi kekuasaan ataupun kemenangan saja atau sesuai dengan filsafat sofisme, dan yang terakhir atau yang ketiga sebagai alat persuasi yang banyak menggunakan penemuan-penemuan terakhir bidang ilmu jiwa, dan karenanya mulai menggunakan nama scientific rhetoric. Komunikasi sebagai keterampilan. Komunikasi sebagai suatu proses penyampaian pesan tentunya memiliki tujuan. Tujuan komunikasi pada umumnya adalah untuk mengubah pengetahuan, sikap, opini, keterampilan, serta perilaku. Agar terjadi komunikasi yang efektif, maka komunikator harus memiliki kemampuan atau keterampilan berkomunikasi yang diperlukan. Ada 6 hal yang perlu dipersiapkan dalam berbicara efektif, yaitu mengapa, siapa, di mana, kapan, apa, dan bagaimana. Jadi langkah pertama itu kita harus pertama menetapkan sasaran, yang kedua survei pendengar, yang ketiga tempat dan sarana, yang keempat ada waktu, yang kelima ada bahan yang akan digunakan, dan yang keenam adalah gunakan alat bantu. Nah, jadi makna the power of word dalam pidato Muhammad Qahtani adalah hanya akibat kata maupun perkataan jika dikatakan dan diartikulasi dengan benar bisa merubah pikiran seseorang, bahkan sanggup merubah keyakinan kekuatan sebagai motivasi menuju sukses, atau sanggup menghancurkan kebahagiaan dan harga diri lewat perkataan. Begitu pula pilihan kata sederhana dapat mempengaruhi apakah pesan jadi mudah diterima ataukah ditolak. Kadang sebuah itikat berikut suasana indah malah jadi rusak akibat pilihan kata yang salah, termasuk setelah disampaikan lewat cara kurang tepat. Soft skill yang harus dimiliki oleh seorang pembicara adalah yang pertama, kemampuan membangun rasa percaya diri, yang kedua, kemampuan menyusun materi pembicaraan, yang ketiga, kemampuan bersikap dan berperilaku secara profesional, yang keempat, kemampuan membuka sesi yang menarik perhatian, yang kelima, kemampuan membina atau menjaga hubungan baik dengan yang diajak bicara dan yang menyimak pembicaraan, yang keenam, kemampuan menyusun presentasi yang efektif dan efisien, yang ketujuh, kemampuan menyusun percakapan dengan baik, yang kedelapan, kemampuan menggunakan media komunikasi secara optimal, yang kesembilan, kemampuan membangun atmosfer yang kreatif sepanjang sesi perbincangan, yang ke-10, kemampuan menutup presentasi dengan baik. Sekian dan terima kasih presentasi yang singkat, padat, dan jelas yang telah saya kemukakan sebelumnya. Jadi jika ada kekurangan atau ada salah kata dalam penyampaian saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.